Apa yang akan kita bahas hari ini adalah aliran dana internasional. Nah, untuk memahami aliran dana internasional, kemarin saya sudah membagikan pada Anda laporan neraca pembayaran, filenya dalam bentuk PDF. Saya berharap Anda membaca file itu terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas ini. Ada yang sudah baca kemarin? Sinta udah baca, Sinta? Di suaranya masih di mute itu. Nyalain. Ini yang kameranya masih mati, nyalakan. Atau saya kick keluar dari perkuliahan. Oke, Sinta. Kemarin gimana, udah dibaca? Dibaca yang itu Pak, yang di YouTube, yang di PPT. Bukan. Kan saya kirim PDF tuh. Ya, Udah dibaca belum? belum Pak. Kenapa? Itu kan Soalnya bahan fokus yang di PPT. itu kan bahan yang untuk perkuliahan hari ini. Tias baca nggak, Tias? Baca di buku sama di YouTube itu, Pak. Kalau yang apa? Yang PPT yang saya bagikan baca nggak? Yang PDF atau yang PPT, Pak? Yang PDF. Belum, Pak. Di grup kan saya bagiin ya. Iya. Di grup saya bagikan itu biar kalian tidak membaca buku itu apa namanya, apa istilahnya, tidak tahu bagaimana caranya membacanya, memahaminya. Alia baca nggak, Alia? Yang PDF belum, Pak. Waduh, ada nggak nih satu orang aja di antara semua orang ini yang udah baca PDF-nya? Ada nggak? Baca Pak, tapi baca tapi nggak terlalu dipahami Pak. Lumayan daripada nggak sama sekali. Mi, nggak Mi? Enggak Pak. Waduh, saya kecewa itu. Lain kali kalau saya sharing file, itu tujuannya agar Anda sebelum kuliah itu baca dulu. Jadi begini, saudara sekalian, sekolah di perguruan tinggi berbeda dengan sekolah di SD, SMP, SMA. Jadi proses pembelajaran utama itu justru pembelajaran mandiri. Artinya Anda mencari tahu sendiri gitu, apa yang harus dipelajari. Dosen itu sebetulnya fasilitator saja. Karena kita pendidikan orang dewasa, dalam sistem pendidikan orang dewasa itu dosen hanya menjadi fasilitator mahasiswa untuk bagian-bagian yang mungkin tidak mudah dipahami oleh Anda gitu. Jadi untuk yang umum-umum coba nanti lain kali dibaca ya. Jadi kalau kapan-kapan saya kirim file, ada yang lihat nggak jumlah halamannya? 42 Pak. 40. 42. Dua. Dikit sekali itu. Lain kali dibaca ya. Apa saya mengirimkan itu pada Anda? Karena begini. Hari ini kita akan mencoba memahami tentang aliran dana internasional. Aliran dana internasional itu kita akan belajar bagaimana gambarannya uang itu mengalir dari satu negara ke negara lain. Baik itu dilakukan oleh individu masyarakat di dalam negara itu, warga negara itu, atau pemerintahannya. Jadi ketika Anda bertransaksi dengan luar negara, itu kan dicatat tuh. Bagaimana prosesnya pencatatannya dan apa efeknya? Apa efeknya terhadap perekonomian negara kalau ada transaksi itu? Apa efeknya kalau misalkan bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang mempengaruhi itu terjadi? Gitu. Misalkan begini, kita sekarang ada dalam situasi pandemik nih. Dalam situasi pandemik itu, kebanyakan orang relatif menahan diri. Jadi orang normalnya relatif menahan diri. Menahan diri itu artinya apa sih?
nggak belanja dulu deh gitu. Jadi kebanyakan orang memilih untuk menahan diri untuk belanja. Kenapa orang menahan diri untuk belanja? Karena ada ketidakpastian ekonomi. Bagi kita orang manajemen, bagi kita yang kelak kemudian akan mengelola perusahaan, kepastian itu melebihi tingkat pentingnya daripada persoalan untung. Jadi untung atau rugi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Untung dan rugi juga relatif sesuatu yang hanya bisa direncanakan. Oleh karena itu, pertimbangan kita sebagai manajer yang paling utama adalah apakah ada kepastian terhadap sesuatu. Jadi yang akan kita cek terlebih dahulu terhadap apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan itu persoalannya apakah itu pasti terjadi atau tidak pasti. Kira-kira begitu. Nah, pada kondisi pandemik seperti sekarang, maka masalah yang paling sering timbul itu adalah adanya ketidakpastian. Ketidakpastian pertama adalah kapan pandemik ini berakhir. Kan Anda yakin Anda akan bebas dari corona keluar rumah tanpa masker misalkan. Walaupun sekarang kita jadi kebiasaan tuh keluar rumah tuh mau kita takut corona atau enggak kita pakai masker. Memang baiknya memang begitu kalau kemana-mana pakai masker, mau ada penyakit atau enggak. Nah, tetapi bukan persoalan perilaku saja orang kemudian memakai masker atau tidak. Tapi misalkan begini. Di Palembang, Pak. Palembang, sekarang di Palembang? Enggak, lagi di Jogja. Lagi di Jogja, kenapa nggak pulang ke Palembang? Itu Pak, udah pulang kemarin, cuman kalau di rumah tuh rasanya kayak berisik gitu loh Pak, ada kan banyak, jadi balik ke kosan buat belajar. Tapi di kosan ini di kamar kosan sekarang? Iya Pak. Hati-hati ya, jangan keluar rumah, nggak Ya penting Pak, ya. saya nggak pernah keluar kok. Kalau misalkan Ahyar datang sama Reja, bisa nggak kita belajar bareng? Nggak mau gitu ya. Ya, Bilang kalau Lutfi Reja ya betul Ahyar ngajak belajar bareng berdampingan kayak gitu jangan mau. Jaraknya kalau bisa 2 km. Nah, ini mereka berdua jaraknya 2 meter kayaknya ini atau semeter bahkan. Nggak nyampe. Hati ya dalam Dekat kondisi pandemik. Dalam situasi pandemik sekarang itu kita itu tidak tahu persis, tidak pasti sebetulnya apakah mereka yang ada di kiri dan kanan kita itu sakit atau tidak. Kadang-kadang nggak perlu ngelirik-lirik itu Reza, diam dulu, betul. Udah pasti yang di kanan itu suspek gitu. Jadi gini, karena kita tidak tahu pasti. Jadi begini, pertama kita tidak tahu pasti kapan pandemik berakhir. Kedua, bahkan kita tidak tahu apakah orang di kiri kanan kita itu dia suspek atau enggak. Kita tidak tahu persis apakah misalkan Sinta kan sekarang lapar, makan keluar itu apakah yang melayani makan itu dia suspek atau bukan, siapa yang tahu. Sinta sekarang makan beli dari warung nasi atau gimana? Itu Pak, kadang GoFood, kadang masak juga. Waduh, anak sultan. Kalau anak sultan kayak gini nih, makannya pakai GoFood. Tias, di mana Tias? Di kosan atau bukan? Tias muka kosan juga? Lagi di rumah Pak, di Klaten. Ah, bagus gitu di Klaten, anak baik. Alia gimana di kosan? Anak rumahan, Pak. Mana Alia di mana? Di Jogja, di rumah. Oh, orang Jogja. Saya lupa. Mi, kamu orang mana sih, Mi? Lombok, Pak. Sekarang lagi di Lombok? Enggak, di Jogja, Pak. Nah, ini anak kosan nih. Nih, anak-anak kosan. Kak Ami, nih kamu gimana makan, Mi? Bukan, ya beli, Pak. Nah, ini jenis anak sultan juga ini. Jadi begini, Mi, Sinta, bukan nggak boleh kita belanja di luar makan itu. Tetapi saya terus terang begini. Kalau saya kan senang makan jajanan ya. Saya jenis orang yang saya lagi naik mobil atau naik motor itu, lihat ada orang jualan batagor, kayaknya kok enak, berhenti itu saya tuh. Ada jualan bakso kok kayak enak, berhenti. Oh, sekarang takut saya. Mereka yang jualan itu
sehat. Apakah ada jaminan kalau mereka memang memasukkan, mengambil semuanya pakai plastik itu, tapi plastiknya mereka juga sentuh? Kan plastiknya tetap mereka sentuh, nggak mungkin nggak mereka sentuh. Itu akhirnya mengakibatkan ketidakpastian itu berada di semua sektor. Semua orang sekarang relatif menahan diri untuk tidak membeli sesuatu. Kecuali, kan nggak mungkin cinta sama ini nggak makan kan? Dia kepaksa tetap beli. Jadi ada beberapa hal yang kita tetap beli. Asa? Oke. Jadi ada beberapa hal yang kita tetap beli. Nah, yang kita tetap beli itu biasanya adalah barang yang sifatnya pertahanan hidup. Seperti tadi, makan, minum, listrik, air, itu sesuatu yang sifatnya bertahan hidup saja. Tapi relatif orang jarang begini. Orang kemudian iseng beli TV baru, beli kulkas baru, motor baru, mobil baru. Banyak, Pak. Sesuatu yang sifatnya elektronik, otomotif, sekarang orang jarang, kecuali dia anak sultan gitu. Kenapa? Apa besok yakin kita punya uang? Pertanyaan paling pokok itu begitu. Walaupun banyak orang abai terhadap itu, saya kan cuma anak, itu urusan orang tua, tugas orang tua cari uang. Tetapi coba berpikir dengan cara yang lebih cerdas sedikit. Apakah ada kepastian besok ada uang? Bagi mereka yang pegawai negeri, ada yang anaknya pegawai negeri nggak di sini? Sarpiatun anak pegawai negeri bukan? Bukan. Bukan. Sinta pegawai negeri. Siapa lagi? Ahyar anak pegawai negeri bukan? Anak petani, Pak. Oh, pantas gemuk soalnya. Kalau anak pegawai negeri biasanya kurus-kurus. Oh, petani pasti banyak makanannya. Oh, tuan tanah. Ahyar itu tuan tanah, itu tanahnya luas sekali. Okay. Makan minyak sawit, Pak. Oh, bagus itu. Berarti kan memang tuan tanah perkebunan itu. Jadi begini, saudara. Pada keadaan seperti ini, kita akan menahan diri untuk berinvestasi. Jadi tidak sekedar investasi itu artinya membeli sesuatu atau apa. Membeli peralatan yang sederhana aja kita menahan diri. Apalagi mereka yang bukan pegawai negeri. Pegawai negeri seperti saya, dalam kondisi apapun saya tetap gajian. Jadi apapun kondisinya saya tetap gajian. Berbeda yang Anda yang orang tuanya bekerja menjadi pegawai swasta. Apa dijamin besok masih gajian? Ada yang bapaknya, orang tuanya pegawai swasta nggak? Tergantung tingkatan. Ada juga. Oh, anak pengusaha semua. Masa apa? Orang tuanya apa pekerjaannya? Kedengerannya sama dia ini? Ya, dengar, Pak. Oke, orang tuanya apa pekerjaannya? Jadi itu manajer di perusahaan, Pak. Oke, berarti kan di swasta. Nah, ya, apa ada jaminan itu dalam kondisi seperti sekarang orang tuanya nggak dipecat bulan depan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik, kenapa nggak ada? Karena begini, saudara sekalian. Dalam situasi pandemik sekarang itu, produksi itu tidak akan digenjot naik. Kenapa? Karena orang akan ragu untuk membeli. Jadi dia akan menurunkan produksi, menurun. Jadi nanti produksi itu akan menurun begini. Kenapa dia menurun? Karena takut orang nggak beli. Karena orang takut nggak beli. Akhirnya si pabrik-pabrik atau semua perusahaan produksinya menurun, maka kemudian gaji yang akan diterima oleh para pegawainya juga kemungkinan akan menurun. Dan kalau misalkan mereka tingkat penjualannya tetap ada di bawah, maka yang mereka lakukan adalah mungkin mengurangi produksi, menghentikan produksi, atau bahkan menghentikan pegawai. Kita bisa lihat itu banyak sekali sekarang perusahaan menghentikan perusahaannya. Kenapa? Nggak sanggup lagi bayar. Orang beli berkurang, para penjual makin banyak. Yang menarik itu adalah begini, saya lihat itu pada situasi pandemik sekarang,
yang paling menarik adalah bahwa setiap perusahaan sekarang relatif juga tidak mau ekspansi. Jadi hampir nggak ada ekspansi. Saya tahu dari mana? Di perbankan. Perbankan sekarang kesulitan itu. Perbankan kesulitan mengucurkan dana. Nah, kalau misalkan kesulitan mengucurkan dana, orang perbankan itu jadi indikator tuh. Kalau bank itu kesulitan memberikan pinjaman, itu pasti ekonomi lagi buruk. Artinya produksi berkurang dan seterusnya. Nah, apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu benar? Benar. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita harus menahan diri. Terutama untuk membeli barang-barang tersier. Barang-barang tersier itu dibelinya dengan cara membeli di luar negeri. Karena negara kita adalah negara agraris. Negara agraris itu artinya negara yang lebih banyak pertanian, perkebunan, perikanan, dan seterusnya. Itu produksi utama negara kita itu, dan pertambangan. Tetapi negara kita itu relatif tidak memproduksi barang elektronik, otomotif, itu relatif tidak. Oleh karena itu, kemudian orang kita relatif menahan diri untuk membeli barang itu. Apa efeknya kemudian? Efeknya impor turun. Kan logikanya gitu. Kita akan sedikit membeli barang dari luar, karena tidak ada otomotif. Mereka saking bermasalahnya, mereka kemudian dibantu oleh pemerintah dengan cara menghilangkan bea balik nama misalnya. Bea balik nama kan besar sekali pajaknya itu. Sekarang dihilangkan tetap aja orang nggak ada yang beli mobil. Coba cek berapa banyak orang beli mobil sekarang. Kurang sekali. Karena orang ketakutan sampai kapan ini situasi seperti ini. Dalam situasi seperti ini maka yang paling bijaksana adalah simpan uangnya. Jadi jangan nimbun bahan makanan karena itu juga akan relatif cepat habis. Berhemat, jangan beli yang nggak penting. Nah, efek itulah yang kemudian dirasakan oleh pemerintahan Indonesia sekarang. Makanya kemudian saya membagikan laporan neraca pembayaran Indonesia. Dalam neraca pembayaran Indonesia itu terlihat bahwa impor kita itu menurun. Ekspor meningkat atau setidak-tidaknya tetap. Efeknya kemudian defisit kita menjadi berkurang. Indonesia itu hubungan dengan negara lain itu rata-rata defisit. Dengan beberapa negara itu rata-rata defisit. Kita banyak impor, sedikit ekspor. Nah, gara-gara kondisi sekarang, kebalik tuh, impornya makin turun dan ekspornya naik atau setidak-tidaknya sama. Bagi negara tertentu, keadaan seperti ini berat. Karena tidak semua orang seberdikari Indonesia. Indonesia kan berdikari. Emi di Lombok, Ayar di mana? Di Sumatera berarti? Iya Pak, tapi sekarang di Jogja. Oke, nah di Sumatera semua orang kan swasembada. Beras ada. Orang kalau mau makan apa sih yang dibutuhkan? Harus ada minyak. Minyak kita produksi. Gas kita produksi. Beras ada. Apa yang kita nggak punya sebetulnya? Jadi kadang-kadang kita mengimpor sesuatu dari luar hanya kebodohan saja. Kita beli beras di sini juga ada kok. Yang terlihat kemudian adalah ketika kondisi pandemik sekarang. Ternyata impor dihentikan pun kita masih bisa survive. Negara lain impor itu sudah resesi di awal-awal. Singapura adalah contoh paling menarik. Negara kaya raya, tapi negara pertama yang jatuh di Asia Tenggara. Jadi karena corona, Singapura adalah negara pertama yang jatuh ekonominya. Kenapa? Mereka nggak punya apa-apa. Makanya kapan-kapan jalan-jalan ke Singapura tuh, biar lihat gitu. Mi pernah ke sana nggak, Mi? Belum pernah, Pak. Ke sana dong, minggu depan ke sana. Biar keren. Terus Sinta kan deket dari Palembang. Udah dari Palembang terbang ke Singapura paling setengah jam. Pernah ke sana nggak? Belum, Pak. Nah, kan di rumahnya berisik adik-adiknya. Jangan ke Jogja, ke Singapura biar keren. Jadi ke Singapura pagi-pagi dipoto, sarapan pagi di Singapura gitu. Balik lagi. Dipoto di Instagram. Terus nanti nyebrang ke Kuala Lumpur pakai kereta api lewat Johor sampai Kuala Lumpur. Nanti makan siang atau makan malam Kuala Lumpur. gitu, Petronas Tower kan keren. Orang Indonesia itu memang begitu, tapi realitanya. Nah, kenapa saya menyarankan Anda melihat Singapura sebagai contoh ekonomi? Karena begini, di Singapura itu tempatnya sempit sekali, kecil sekali.
kita akan sulit melihat orang nanam sesuatu. Jangan harap di sana ada sawah gitu, ada ternak, ada orang ngegembalain itik, ngegembalain kambing kayak di dekat rumahnya Ahyar, nggak ada itu. Jadi orang Singapura nggak ada yang melihara ayam di belakang rumahnya. Apa akibatnya? Akibatnya ketika dalam situasi seperti sekarang, mereka nggak bisa apa-apa. Nggak ada beras buat dimakan, nggak ada ayam buat dimakan, nggak ada apa-apa. Dalam situasi normal saja, kalau kita makan di Singapura itu, bakso itu kira-kira 45.000 lah. Bakso kira-kira 45.000, nasi padang itu kira-kira sekitar 100.000. Ini udah termasuk minum yang nggak jelas rasanya itu warna merah itu. Mahal sekali. Jadi kalau kita ke Singapura itu bangga makan makanan mahal, nggak perlu bangga. Kenapa? Harganya mahal bukan gara-gara enak atau apa, bukan. Gara-gara dia nggak punya. Dia beli dari orang lain gitu. Itu masalahnya. Nah, ketika situasi pandemik, semua orang menahan diri, mereka bingung mau makan apa. Maka harga di sana akan makin melonjak tinggi, inflasinya naik. Karena harga barang akan makin tinggi dari biasanya. Di Indonesia, itu orang coba Anda cek harga-harga sekarang. Relatif biasa-biasa aja kan? Turun. Kenapa? Karena ternyata kita tanpa impor barang-barang itu kita jalan-jalan aja, biasa aja. Ya, dengan berdikari kita sanggup-sanggup aja. Nah, itulah keuntungan dari apa yang harus disyukuri dari pandemik ini. Bukan berarti disyukuri sih, cuman ya Jaya pelajar. sengsara. Ternyata saya perhatikan selama triwulan kedua ini kita dalam keadaan surplus itu. Posisi cadangan kita juga naik itu jadi 8,1. Itu kan jarang-jarang kita sampai ke angka seperti itu. Oleh karena itu memperlihatkan bahwa impor itu tidak selamanya sesuatu yang baik bagi negara kita. Nanti saya akan jelaskan di pokok bahasan yang lain. Nah, sesudah kita mencoba memahami itu, maka kenapa saya memberikan arus dari internasional itu dengan meminta Anda membaca neraca pembayaran, karena begini, neraca pembayaran itu singkatnya itu adalah catatan transaksi antar warga negara pada periode tertentu. Yang saya bagikan itu, yang PDF itu triwulan. Jadi pada satu triwulan itu kita orang Indonesia beli apa sih dari luar? Orang luar beli apa sih dari Indonesia? Itu dicatat. Jadi neraca pembayaran itu catatan ringkasan transaksi antar warga negara dalam periode tertentu. Kira-kira untuk mudah memahaminya begitu terjemahannya. Nah, neraca pembayaran itu di dalamnya, di dalam neraca itu ada dua hal yang neraca berjalan itu untuk lebih memudahkan Anda memahami, gini saja, ringkasan arus dana yang menggambarkan jual beli barang atau jasa atau aset keuangan. Jadi neraca berjalan itu apa yang dicatat dalam neraca berjalan, kan tadi kita sedang berbicara tentang neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran yang pertama kali dicatat adalah neraca berjalan. Neraca berjalan adalah catatan yang isinya arus dana tentang perdagangan barang dan jasa atau aset keuangan. Maka digambarkannya begini. Jadi neraca berjalan itu terdiri dari neraca perdagangan dan neraca jasa, satu lagi transfer pembayaran. Nah, kita coba pahami satu-satu. Jadi ini ceritanya tentang bagaimana arus uang keluar masuk dari suatu negara. Neraca perdagangan, yang paling gampang kita ingat kalau orang berdagang itu ada ekspor, ada impor. Jadi Indonesia menjual barang ke luar negeri, namanya ekspor. Orang dari luar didatangkan barangnya ke Indonesia, namanya impor. Ekspor-impor itu terdiri dari barang dan jasa. Makanya saya bagi dua nih. Neraca perdagangan itu ekspor, impor, barang, dan jasa. Ada satu lagi neraca jasa. Neraca jasa itu adalah arus uang yang diakibatkan oleh bunga dan dividen. Jadi kalau misalkan kita nyimpen uang di luar negeri atau orang luar negeri nyimpen uang di kita membeli saham perusahaan di luar negeri atau sebaliknya. Kan kalau saya beli saham perusahaan di luar negeri, akhir tahun kan dapat dividen tuh. Nah, dividen itu yang kemudian akan dicatatkan sebagai neraca jasa. Jadi ada bedanya nggak? Ada ya. Yang berikutnya, catatan berikutnya adalah
ada uang keluar masuk, tapi tidak ada yang diperdagangkan. Kalau tadi kan ada yang diperdagangkan tuh, barang, jasa, sektor keuangan. Nah sekarang ada uang keluar masuk, tapi dia bukan perdagangan. Itu dicatatkan sebagai transfer pembayaran. Nah, itu biasanya bentuknya bantuan, hibah atau hadiah. Jadi tidak selamanya pinjaman itu ada bunganya. Nah, pinjaman itu nggak selamanya ada bunganya. Biasanya ada juga pinjaman dari antar negara itu yang sifatnya bantuan. Pokoknya dikembalikan tapi nggak ada bunganya. Nah, ada satu lagi hibah. Kalau hibah itu diberikan dan sudah selesai ngasih gitu, full ngasih, nggak perlu dikembalikan sama sekali. Nah, kalau misalkan bantuan atau hibah itu biasanya ada motif politik di belakangnya. Jadi jangan Anda percaya kalau ada sebuah negara ngasih pinjaman uang ke kita atau ngasih hibah sesuatu ke dia tanpa maksud apa-apa. Itu bohong, itu nggak ada. Itu pasti ada masuk politis di belakangnya. Bangsa Indonesia memberikan bantuan dan hibah pada negara Palestina. Rasanya sulit tuh kalau misalnya ada motif politik di belakangnya. Kita rasa-rasanya ketika membantu Palestina semata-mata persoalan kemanusiaan saja. Tetapi kalau Anda sering mendengar misalkan ada bantuan hibah dari Cina, dari Amerika, benarkah itu? Belum tentu. Itu ada motif politik di belakangnya. Kenapa? Biasanya ketika suatu negara itu memberikan bantuan, artinya pinjaman tanpa bunga dan seterusnya, memberikan hibah pada satu negara, dia pasti ada yang diminta. Misalkan konsesi. Biasanya kalau misalkan saya jadi presiden, kasihan tuh Timur Timur lagi kekurangan gitu. Saya mau kasih mereka bantuan atau hibah. Pasti saya ada motif ekonomi di belakangnya. Sebagai politisi, kecil kemungkinan saya akan bagi-bagi gratis begitu saja. Kenapa? Saya juga punya rakyat kok. Kenapa nggak saya kasih ke rakyat saya aja? Indonesia kan luas. Apa orang Indonesia kaya semua? Enggak. Saya kasih contoh misalkan, saya pernah sekolah di India. Waktu itu saya dikasih uang saku besar, hampir 2 kali gaji saya sebagai pegawai negeri. Belum lagi kuliahnya gratis. Belum lagi, jangan dibayangin kuliah di India saya itu kayak Emi atau Sinta di kamar kos ya. Kita di hotel tuh keren, hotel bintang 3. Jadi saya datang ke India itu tidak di kamar kos, sorry ya, nggak level. Ditempatkannya di hotel. Bayangin tuh, sarapan di hotel. Makan siang di mana? Makan siang di kampus. Emi makan siang di UIN nggak? Enggak lah, SPP-nya berapa? Nah kalau ini makan siang di kampus nih, makannya enak. Ada makan yang sifatnya daging, sayuran, apapun ada deh pokoknya. Dalam meja itu seperti kita kalau lagi ke hotel bintang 5 kalau di kampus di India itu. Uangnya kan besar itu. Kecuali makan malam kan dikasih uang saku tuh. Kita dikasih uang saku antara 5 sampai 7 jutaan lah sebulan itu. Terus saya nanya langsung nggak ke sembarangan orang. Saya nanya langsung ke Menteri Keuangan India waktu itu. Saya tanya, Pak Menteri, kata saya nggak paham kebijakan negara Bapak itu. Setiap hari saya berangkat dari hotel, dari saya tinggal ke kampus, itu kan pakai bis kampus tuh. Oh ya Mi, pulang pergi dari hotel ke kampus, pakai bis Mi, ke jalan kaki, sorry, pakai bis. Tapi sayangnya, kata saya Pak Menteri, dari perjalanan saya dari hotel ke kampus, itu saya kan lihat kiri kanan. Kan saya kan kuliah di kampus lama Jawaharlal Nehru University di JNU. Nah, kata saya dalam perjalanan itu, saya lihat rakyat miskin itu, miskinnya kelihatan. Kenapa miskin kelihatan? Mandi misalkan, mandi mereka di pinggir jalan kata saya tuh, ada drum diisi air. Coba bayangin mandi di pinggir jalan gitu, kan berarti lambang itu kemiskinan. Gitu. Terus saya lihat mereka juga berbaju tidak baik, rumahnya juga acak-acakan lah. Lantas kata saya, Pak Menteri memberikan saya beasiswa sekolah, SPP-nya mahal. Bayangkan itu tiket pesawat dari saya di Bandung sampai ke New Delhi. Saya di hotel juga hotel bagus, bukan hotel asal-asalan.
Kalau saya Sabtu Minggu saya pengen jalan-jalan, saya tinggal bilang ke sopir, Pak, saya ingin jalan-jalan ke Taj Mahal, jalan-jalan ke, wah jalan-jalan ke banyak tempat. Pak Menteri kenapa kasih uang ke saya? Kata saya orang Indonesia dan saya merasa berkecukupan sebetulnya. Dan juga Pak Menteri kasih uang itu ke negara lain. Itu kan waktu itu yang terima beasiswa 36 orang dari 36 negara berbeda. Kenapa nggak kasih aja ke rakyatnya aja, kata saya yang miskin itu. Waktu itu, kalau saya kan nanya mungkin tidak sopan ya. Waktu itu Pak Menterinya ketawa itu waktu itu. Terus langsung beliau jawab begini, Pak Darmawan katanya. Kita itu memberikan hibah seperti ini, memberikan beasiswa seperti ini bukan tanpa maksud. Kita cari orang-orang dari seluruh dunia yang memiliki potensi, kata-katanya, yang memiliki potensi untuk membuat peningkatan hubungan antara negara yang bersangkutan dengan India, katanya. Jadi mereka cari orang yang kira-kira akan mensupport hubungan antara India dengan negara asalnya. Salah satunya adalah hubungan ekonomi. Oleh karena itulah yang paling besar di dalam beasiswa India itu adalah beasiswa ekonomi dan teknologi. Karena mereka menginginkan kalau pulang, saya misalkan pulang ke Indonesia, saya kan dari Kementerian Agama, saya kemudian berhubungan dengan orang-orang tentang bagaimana pengelolaan ekonomi di India dan seterusnya diterapkan di Indonesia, kemudian dikerjasamakan dengan India. Nah itu yang mereka cari katanya. Jadi kalau murni ngasih beasiswa hanya untuk tujuan kemanusiaan, nggak ada. Pasti ada tujuan lain gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan bantuan dan hibah ini. Ini dicatatnya di transfer pembayaran. Udah, paham ya? Nah sekarang pertanyaan saya, apa bedanya jasa pada ekspor dan impor jasa dengan neraca jasa? Apa bedanya? Wahyu, apa bedanya yuk? Wahyu? Halo, Pak. Apa bedanya yang dicatat dalam ekspor dan impor jasa dengan neraca jasa? Apa bedanya? Kalau impor jasa dan ekspor jasa itu terjadi perdagangan, Pak. Jadinya ada barang-barang yang dijual. Sedangkan di neraca jasa itu ketika kita melakukan investasi ke luar negeri, berarti di akhir tahun itu kita mendapatkan dividen. Seperti itu, Pak. Ya, hampir betul. Gini, namanya juga jasa, tidak ada barang. Itu jasa. Apa sih jasa itu? Maaf. Jasa itu artinya keahlian, kemampuan dari orang atau sekelompok orang. Saya misalkan, saya cari uang, apa sih yang saya lakukan? Menjual jasa. Apa yang saya punya? Otak saya, keahlian saya. Makanya saya kemudian dipanggil oleh perusahaan untuk menjadi konsultan, dipanggil oleh kementerian lembaga untuk menjadi konsultan, memberikan konsultasi tentang keahlian saya. Nah itu jasa. Misalkan lagi saya sakit, saya berangkat ke Singapura, diperiksa oleh dokter. Dokter mau nggak perasa. Oke, Wahyu benar. Nah, Wahyu tadi seakan-akan menggambarkan bahwa barang, bukan. Jasa itu ya jasa saja. Jasa itu layanan keahlian, keilmuan gitu ya, yang diberikan oleh seseorang dan kemudian orang bayar untuk membayar keahlian itu. Jadi misalkan seperti tadi, orang punya keahlian, dibayar keahliannya sebagai dokter, sebagai peneliti dan seterusnya. Nah, kalau neraca jasa hanya mencatatkan dari jadi kalau misalkan kita lihat komoditasnya, kalau komoditas yang atas itu barang, jasa. Yang kedua, yang neraca jasa, maka komoditasnya apa itu? Uang. Jadi yang menjadi komoditasnya itu uang atau sekuritas. Sementara transfer pembayaran tidak ada. Jadi pada transfer pembayaran itu tidak ada komoditas yang diperjualbelikan. Berikutnya, bagaimana yang tadi itu bisa terjadi? Bagaimana ekspor, impor, bagaimana dividen itu, bagaimana dipengaruhi? Bagaimana neraca berjalan dipengaruhi?
Pertama, yang paling sering menjadikan pertimbangan orang untuk mereka membeli atau menjual atau tidak membeli atau tidak menjual sesuatu itu biasanya karena persoalan inflasi. Kenapa itu menjadi pokok penting? Karena begini, jika suatu harga barang dan jasa di suatu negara tinggi, maka orang relatif nggak beli. Jika misalkan beginilah, ya kita orang Indonesia datang ke sebuah negara dengan harga barang yang terlalu tinggi, kan kita nggak akan beli apa-apa. Atau misalkan kita di Indonesia, sekarang ada yang punya wira swasta tadi siapa nggak? Ada yang wira swasta kah di antara semua ini? Yang orang tuanya wira swasta? Saya Pak. Siapa? Ya, Pak. Nah, apa? Berarti apa orang tuanya wira swastanya apa? Kuliner Pak. Di bidang kuliner Pak. Oke. Taruhlah punya restoran. Terus kemudian restorannya jual mahal sekali. Itu dijual paling mahal 15.000 satu potong. 65.000 satu ekor ayam. Di Lutfi dijual 200.000 satu ekor ayam. Orang akan beli nggak kira-kira di Lutfi? Tidak Pak. Enggak, karena harganya terlalu tinggi. Kalau Anda jual, Lutfi jual 100.000, orang masih mikir, oh mungkin di tempat Lutfi itu kualitasnya lebih baik, lebih enak, lebih bersih, dan seterusnya. Saya 65.000, dia 100.000, oh mungkin begitu. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, orang bertanya-tanya kenapa mesti mahal. Dan biasanya penyebab harga di suatu tempat itu tinggi, itu gara-gara inflasi. Nah, ketika inflasi di suatu negara terlalu tinggi, orang akan ragu untuk membeli barang dan jasa di negara itu. Nah, itu memang berhubungan juga dengan nilai tukar. Jadi ketika kita mau menjual, membeli barang kan kita mikir-mikir dulu tuh. Misalkan Anda lagi jalan-jalan tuh, Anda jalan-jalan ke mana lah, ke luar negeri. Terus Anda lihat, orang Indonesia tuh kalau lagi jalan-jalan tuh biasanya HP-nya dipegang. Coba cek deh. Kalau orang Indonesia lagi jalan-jalan nih, ke luar negeri, HP-nya dipegang. Saya pikir lagi ngapain? Pegang kalkulator ternyata dia. Dia pegang kalkulator, dihitung. Jadi lihat $1, hitung dulu $1 berapa rupiah sih, hitung dulu dia. Kenapa? Karena takut dia apakah membelinya terlalu mahal atau tidak. Kadang-kadang salah beli gitu. Saya pernah beli coklat di Malaysia, coklatnya biasa aja menurut saya. Di Bandung juga banyak itu Delphi. Tapi saya beli gara-gara ya buat oleh-oleh lah. Waktu itu harganya murah 75 gitu. Saya lupa, dipikir 75.000 atau berapa itu dalam rupiah itu. Ternyata 75 ringgit. Kan kalau dibalikin kan malu juga kalau udah nyampe di kasir kan. Akhirnya kepaksa dibeli itu. Nah, jadi orang membeli atau tidak membeli ternyata dipengaruhi oleh nilai tukar ini. Nah, tetapi dari semua itu sebetulnya kalau kita dengar ceritanya tadi, persoalan harga itu tentu yang paling mempengaruhi adalah soal apakah punya uang atau enggak. Bener nggak? Tias, kalau Tias punya uang banyak, 100 juta, terus ke toko sepatu, punya uang di saku, berapa tadi, Tias? 100 juta, Pak. Nah, ke toko sepatu, mau beli apa kira-kira? Beli sepatu lah. Sepatu. Masa ke toko sepatu beli mobil? Nah, ketika bawa uang 100 juta, ke toko sepatu, mau beli sepatu. Mungkin nggak beli sepatu yang biasa saya beli? Saya beli biasanya sepatu itu harga 100 ribuan. Mungkin nggak beli? Mungkin. Mungkin. Ya mungkin Pak, tapi kayaknya nggak. Tapi kan punya duit 100 juta, ngapain beli sepatu yang harga 100 ribu? Ya minimal yang harganya 20 juta lah gitu. Kan tadi bekalnya juga 100 juta. Jadi datang ke toko sepatu dengan bekal 100 juta, ngapain beli yang 100 ribu? Nah, jadi kalau begitu, pertimbangan orang untuk membeli atau tidak membeli sesuatu adalah punya uang nggak? Betul nggak? Kifayatul itu dari tadi bicaranya keren-keren itu.
oh saya membeli atau tidak membeli itu Pak gara-gara inflasi, keren gitu ya. Kesannya bahasanya ilmiah lah gitu. Oh, kalau saya Pak pertimbangannya kalau saya lagi Jelek ya. belanja di Singapura itu, saya cek dulu Pak kursnya. Kan keren itu, kayak kelihatan kayak orang keuangan lah gitu. Oh pasti ditanya, oh, kok ngomongnya inflasi, kurs, kuliahnya di mana? Di bagian keuangannya? Iya Pak, manajemen keuangan. Padahal ketika kemudian sesudah selesai ditanya, punya duitnya enggak? Enggak, lo ngapain ngomong inflasi, kurs gitu, tapi nggak punya duit. Jadi yang paling penting dalam belanja itu adalah punya Jelek. uangnya atau Kalau aku enggak. pasti jelek aja. Jadi sebetulnya pertimbangan pertama kali orang normal ya, jangan ngomong orang yang nggak normal. Orang normal itu Alia, yang pertama kali Alia, kalau Alia orang normal, maka Alia ketika beli atau tidak membeli sesuatu, pertanyaannya lihat dulu di saku, ada duitnya enggak gitu. Nah kita kebanyakan, saya termasuk, dan orang Indonesia pada umumnya, kalau beli atau tidak membeli sesuatu itu nggak pakai otak. Jadi bukan persoalan punya duit atau nggak punya duit, pengen atau enggak gitu loh kalau orang Indonesia itu. Tahu nggak punya duit, masih pengen gitu kan, blow on. Udah gitu minjem uang ke bank untuk dia mau itu. Kan gitu, buktinya saya nggak punya uang. Tapi saya pengen punya mobil gitu. Terus ngapain? Minjem uang ke bank. Kan blow on. Kalau nggak punya uang, Alia, kalau sekarang pengen beli mobil, jangan minjem uang ke bank. Diem, mikir. Gimana caranya punya uang biar bisa beli mobil gitu. Jadi pertimbangan pertama orang normal ketika membeli atau tidak membeli sesuatu adalah punya uang nggak gitu. Ada nggak pendapatannya? Jadi Sarfiatun nanti kalau sudah menikah jangan maksa-maksa suaminya membeli sesuatu yang di luar pendapatan kita. Ya, Sarfiatun? Hey, halo? Jangan terlalu serius, jangan terlalu sering mencatat. Mencatat itu nggak penting, yang penting itu aplikasi. Jadi ketika nanti Sarfiatun menikah, punya suami, jangan maksa suaminya membeli sesuatu yang pendapatannya nggak pas gitu. Kalau nggak punya, diem, nahan diri. Nah, karena memang perilaku ekonomi yang paling pas di dalam kejadian ini adalah apakah kita punya uangnya atau tidak. Oleh karena itu, pada skala nasional disebut sebagai pendapatan nasional. Jadi, suatu negara akan bertransaksi dengan angka yang besar ketika warga negaranya rata-rata memiliki pendapatan yang besar. Maka diakumulasi, dia juga akan berbelanja dengan nilai yang besar. Kalau Anda kapan-kapan ibadah haji ke Mekah, secepatnya, amin. Amin dong. Amin. Aminnya nggak kedengaran saya. Amin. Nyalain dulu, amin gitu. Amin. Amin. Orang Indonesia itu disukai di Arab Saudi itu. Kenapa disukai? Orang Indonesia itu kayak orang kaya itu kalau naik haji itu. Bawa duitnya banyak gitu. Nah, kalau Anda lihat nanti peziarah itu, orang yang mau berangkat haji itu dari negara lain, nggak semuanya kayak orang Indonesia. Ada loh yang tidurnya di pinggir jalan gitu karena nggak bisa sewa hotel. Orang Indonesia kan sewa hotel keren-keren. Mereka ada yang nggak bisa, dia tidurnya di situ aja di Masjidil Haram, di pelatarannya, atau di pinggir-pinggir jalan, atau di tanah tandus seenaknya aja gitu. Kalau kita kemana-mana pakai bisnya AC orang Indonesia itu keren ya. Nah, ada memang negara-negara yang pendapatan mayoritasnya itu nggak begitu baik. Oleh karena itu ketika mereka memutuskan berbelanja berbeda. Nah, berbeda juga misalkan seperti orang India. Orang India tuh kalau berangkat haji itu mereka punya kebudayaan membeli emas. Jadi mereka itu nanti belanjanya di Madinah itu ada toko emas di sekitar Masjid Nabawi itu penuh sama orang India tuh belanja. Orang Indonesia bengong aja ngeliatin gitu karena uangnya udah habis di Mekah. Nah, perilaku itu menunjukkan membeli atau tidak membeli sesuatu itu tergantung dengan pendapatannya. Jadi normalnya manusia normal ketika membeli atau tidak membeli sesuatu adalah berapa pendapatannya. Oleh karena itu maka seluruh neraca itu artinya keluar masuknya uang ke saku kita, jadi uang masuk ke saku kita haruslah semata-mata dipengaruhi oleh 4 hal. Pertama, inflasi. Artinya apakah harga-harga barang secara umum di sekitar kita itu naik atau tidak.
Kalau naik, maka kita akan menahan diri untuk membeli sesuatu. Kedua, pendapatan kita. Apakah kita punya pendapatan, punya uang untuk membeli itu? Ketiga, apakah ada perubahan nilai tukar? Kalau barang itu asalnya beli dari impor. Kan tadi kan barang itu ada impor, ada ekspor kan? Apakah itu barang dari impor? Maka kemudian apakah harga barangnya dipengaruhi oleh nilai tukarnya? Nah, yang terakhir itu restriksi pemerintah. Restriksi pemerintah itu artinya begini. Lutfi Reja itu punya uang. Saya percaya punya uang karena ibu bapaknya pengusaha jaringan restoran besar itu di Indonesia. Nah, punya uang, sudah. Apalagi tadi, inflasi harga barang relatif normal. Kurs juga normal karena itu ditanam di Indonesia. Berarti mampu nih beli. Kemudian Lutfi Reja itu orang yang nggak bisa belajar kalau nggak ngisap ganja dulu. Jadi dia itu nggak bisa belajar tuh kalau nggak bisa ngisap ganja dulu. Uang ada nggak? Punya. Oh, anak pengusaha restoran itu. Terus harganya murah. Ganja kan sekarang murah, paling 50.000. Impor bukan. Ganja kan ditanam di Indonesia banyak ya. Ada yang nggak tahu? Nanti saya kasih tahu. Nggak boleh. Artinya ada uang, ada kesempatan, tapi nggak bisa. Itu menghalangi seseorang untuk membeli sesuatu karena menurut pemerintah itu merugikan. Nah, merugikan itu banyak jenisnya. Ada merugikan diri pribadi, ada merugikan kepentingan umum. Pada kasus ganja tadi, itu adalah kepentingan pribadi. Jadi, negara boleh nggak menahan-nahan orang untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu? Boleh. Pada kasus ganja tadi, itu menahan orang untuk membeli sesuatu. Contoh lain misalkan begini. Kenapa Tias ngantuk? Minum kopi. Minum kopi. Saya bukan kopi teh. Lagi saya boleh minum kopi. Oke, gini. Bagaimana kasusnya? Misalkan begini. Indonesia pada banyak hal itu negara paling lucu itu. Kita punya peternak sapi banyak, punya peternak kambing banyak, punya peternak domba banyak. Tapi kita masih beli dari luar negeri. Kenapa? Karena murah. Jadi kalau Anda beli sapi dari Australia, dari Amerika, apalagi dari India, murah sekali. Karena di sana kan nggak boleh dipotong India itu. Di India itu hewan suci, nggak ada harganya. Nah, kalau misalkan didatangkan ke Indonesia, harganya paling murah tuh dari India itu. Pokoknya kalau beli sapi dari India deh. Jadi kalau Lutfi Reja mau jadi pengusaha sapi, belinya dari India, murah. Siap. Kemudian didatangkan ke Indonesia, harga sapi turun jadi 50.000 per kilogram. Padahal harga daging sapi rata-rata 98.000 sampai 120.000 per kilogram. Nah, sekarang Reja, saya tanya nih, Lutfi Reja, saya mau tanya. Ya, Pak. Kalau harga daging sapi sampai 50.000, kamu seneng nggak? Banget, Pak. Kalau masyarakat umum itu teman-teman kamu tuh. Misalkan teman-teman kamu itu masyarakat miskin nih. Sinta gitu, Tias, misalkan mereka masyarakat miskin. Terus dikasih tahu, beli sapi itu di saya pengusaha sapi. Kalau beli di saya itu 50.000. Kira-kira mereka seneng nggak? Sangat senang banget. Oke. Alia sekarang bukan orang yang miskin, juga bukan pengusaha seperti Lutfi Reja. Alia adalah Menteri Keuangan. Seneng nggak Alia? Senang, Pak. Kenapa seneng? Bahaya nih kalau Menteri Keuangannya Alia berarti. Jangan pilih. Nggak boleh seneng. Oh gitu. Kenapa? Alia harus tanya dulu ke Menteri Peternakan. Menteri Peternakannya Ahyar, Hidayatullah Ahyar. Kira-kira kenapa Alia Menteri Keuangan harus nanya dulu ke kamu sebagai Menteri Peternakan, apakah kita harus senang atau tidak senang kalau Lutfi Reja jual sapi 50.000? Apa alasannya? Ayo kamu jawab sebagai Menteri Peternakan. Layak nggak jadi Menteri Peternakan? Kalau jawabannya bagus layak. Karena bisa mempengaruhi, Pak. Salah satunya neraca sama ini, Pak. Mempengaruhi produk juga, Pak, dalam negeri, Pak. Nih, Emi orang Lombok. Harusnya paham tentang sapi. Seneng nggak kalau harga daging sapi 50.000?
Aduh, Kami berarti jadi nggak ada yang layak. masyarakat, Pak. Ini nggak ada yang layak jadi menteri nih. Menteri itu yang dipikir adalah kesejahteraan umum, kebaikan bersama. Bayangkan Lutfi Reja datangin sapi dari India dengan harga 50.000 sekilo. Emi yang orang tuanya peternak di NTB sapi harganya biasa jual 98 sampai 120.000, mau nggak jual 50.000? Enggak. Oleh karena itu nanti peternakan kita gulung tikar. Nggak akan ada lagi peternakan sapi di Indonesia karena harganya lebih murah. Jadi ketika kita memutuskan membeli sesuatu atau menjual sesuatu, jangan dipikir persoalan harga murah semata. Itu gaya mikir orang miskin itu. Jangan. Kita gayanya harus lebih keren, gaya menteri. Nah, kalau kita jadi menteri, gaya berpikirnya gini, apakah ketika saya membeli sesuatu, jadi ketika saya jadi menteri nih, saya membuka keran impor seluas-luasnya terhadap daging sapi, apakah masyarakat saya itu kan pemimpin, menteri itu pemimpin, apakah masyarakat saya yang menjadi petani di luar sana, yang jauh lebih banyak daripada Lutfi Reja yang cuma seorang, itu terganggu nggak kepentingannya? Terganggu, karena nanti harga akan turun, efeknya mereka akan rugi. Itu sebabnya nanti Sarfiatun kalau jadi menteri Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, jangan seenaknya impor beras. Kan Menteri Perdagangan kita itu kemarin ada, coba kalau nggak percaya di YouTube klik Menteri Perdagangan tidak tahu berapa jumlah beras di Indonesia. Itu menteri yang menurut saya nggak layak gitu. Bagaimana mungkin menteri mengajukan permohonan ke DPR untuk impor beras, tetapi ketika ditanya berapa kita punya beras hari ini, dia nggak punya jawabannya. Artinya dia mau nyusun neraca tanpa tahu isi neracanya. Jadi dia mau beli beras dari luar negeri, tapi dia nggak tahu kenapa dia harus beli beras. Kita beli beras itu untuk apa sih sebetulnya? Kita beli beras dari impor itu, misalkan impor kita dari mana umumnya? Vietnam, Thailand. Ketika industri kita, pertanian kita tidak sanggup mengadakan beras, beli dari luar, kan itu logikanya. Agar masyarakat umum membeli beras tetap dengan harga yang normal. Berapa harga normal sekarang sekilo? 9.000 sampai 10.000. Pertahankan harga per kilo itu 9 sampai 10.000 untuk premium ya, untuk beras premium 9 sampai 10.000. Ternyata petani kurang berasnya, baru beli. Jadi kalau kita beli dari luar, impor itu harus tahu dulu kita punya berapa. Paham nggak? Alia, paham nggak? Oke. Ya? Apakah akan merugikan petani atau tidak? Kalau kita beli dari Vietnam, dari Thailand yang murah-murah itu, padahal petani kita punya, akibatnya harga beras di tingkat petani ikut turun. Petani-petani kita akan jadi makin miskin, paham nggak? Jadi, kalau begitu, ketika kita mengurus neraca perdagangan, ketika kita mengurus arus dana internasional, yang kita harus lihat bukan semata-mata apakah itu lebih murah atau tidak, tetapi apakah kepentingan nasional terganggu atau tidak. Paham nggak sampai situ? Irsyad, paham nggak? Ini Irsyad dari tadi bengong aja. Irsyad, paham nggak? Paham Pak, insya Allah paham. Oke, jadi kalau nanti Irsyad jadi menteri perdagangan, perindustrian, menteri keuangan, menteri apalagi yang suka beli-beli barang dari luar negeri, mikir dulu apakah itu merugikan industri kita atau tidak, petani kita atau tidak, peternak kita atau tidak. Paham ya? Itulah yang disebut sebagai restrik pemerintah. Jadi pemerintah membuat sejumlah aturan yang akan membuat orang terhalang untuk membeli atau menjual. Tadi baru membeli ya, sekarang menjual. Apakah ada kemungkinan pemerintah melarang menjual sesuatu selain ganja tadi? Ada, Pak. Ayo, apa contohnya? Kasih contoh. Kapan pemerintah melarang kita mengekspor barang? Contoh kalau beras tadi, Pak, misalnya lagi kurang di sini kan nggak mungkin kita ekspor beras, Pak. Nah, gitu. Jadi
kadang-kadang pemerintah juga harus menahan masyarakat untuk menjual sesuatu yang kita punya. Beras kita sedikit, dijual keluar, ya makin sedikit. Efeknya nanti harga beras di masyarakat naik. Apa contoh lain selain kalau beras memang tidak pernah terjadi. Kita nggak pernah ekspor beras gitu. Nah, misalkan apa yang sering terjadi? Ekspor gas, itu yang sering saya kritisi itu. Gas itu kita jual ke luar negeri. Efeknya, industri pupuk kita kekurangan gas. Itu sebabnya harga pupuk di lapangan itu tinggi sekali. Kenapa? Karena kita nggak bisa produksi. Akhirnya apa? Kita beli tuh pupuk dari luar negeri. Akhirnya kita beli juga gas dari luar negeri. Yang benar aja, negara kita itu penghasil gas, tapi beli gas dari luar negeri. Harusnya kalau punya gas kita bisa memproduksi pupuk sendiri. Kenapa masih membeli dari orang lain? Itu kira-kira logikanya. Jadi jangan segala-segala itu jual-jual aja itu. Kayak tukang cireng aja. Kalau menteri kualitas tukang cireng tuh kayak gitu tuh. Yang penting jual gitu. Ada punya perusahaan, kita punya perusahaan telkom, wah jual nih, lumayan untung gitu. Besok-besok, kalau kita mau telepon bayarnya mahal karena perusahaan orang lain. Ada kan yang kayak gitu kasusnya? Jadi ada perusahaan telekomunikasi kita dijual ke Singapura, efeknya kemudian harga pulsa kita naik. Kenapa? Kita beli dari orang lain, yang benar aja. Jadi kalau kita jadi pemimpin, jangan persoalan untung rugi. Kalian itu bukan pedagang. Kalian itu menteri. Amin. Amin. Ya. Amin ya bengong aja. Ya, amin. Jadi kalau Anda jadi menteri nanti, berpikirlah selayaknya seorang menteri. Menteri itu bukan mikir kantung pribadi, untung rugi pribadi, jangan, malu ya. Jadi harus mikir yang agak lebih jauh. Baik, kita teruskan. Jadi kalau begitu, apakah keempat hal ini menjadi faktor yang sifatnya umum? Iya. Jadi kalau kita bicara neraca pada umumnya, tadi kan kita bicara pribadi semua tuh, uang pribadi apa segala macam. Tinggal tambahin aja nasional di situ. Apakah juga berlaku pada neraca yang lain selain neraca pembayaran? Iya. Pokoknya kalau ada pertanyaan, apa faktor yang mempengaruhi neraca titik-titik, masukin yang 4 ini. Kemudian tambah jika kira-kira perlu ditambah sesuai konteksnya. Berikutnya, kita bicara tentang neraca modal. Kita bicara apa sih neraca modal itu? Jadi kalau tadi neraca pembayaran perdagangan itu kan sifatnya ada yang diperdagangkan. Dan neraca berjalan itu sifatnya ada yang diperdagangkan atau ada komoditas yang diperjualbelikan. Ada satu lagi itu neraca modal. Jadi tadi itu neraca pembayaran itu ada 2, neraca berjalan, satu lagi neraca modal. Neraca modal hakikatnya secara sederhana kita terjemahkan sebagai ringkasan atau catatan arus dana karena adanya penjualan aset. Jadi ada aset yang dijual. Aset itu ada 2 jenis. Ada kepemilikan aset dalam arti kita beli tanah, beli bangunan, dan seterusnya. Ada juga beli kepemilikan sebagian dari seluruhnya. Seperti misalkan Anda membeli saham. Itu kan hakikatnya Anda beli aset juga. Oleh karena itu dengan pemikiran yang barusan, maka kita bisa memahami bahwa neraca modal kita bagi 3. Investasi asing langsung, investasi portofolio, dengan investasi modal lainnya. Yang investasi asing langsung kayak gimana sih? Saya atau Anda, Ifatul Ahyar, tertarik untuk jangan cuma mendirikan apa tadi kamu usahanya sawit. Jangan cuma mendirikan sawit di Indonesia saja. Coba dirikan di tempat lain itu. Sawit kan tidak butuh curah hujan yang tinggi. Tuh tanam tuh di Timur Timur. Kan asing tuh, beli tanahnya di situ, beli pabriknya, bangun pabriknya. Itu disebut investasi asing langsung. Atau Ahyar cari di bursa. Cari adakah perusahaan Timur Timur di bidang kelapa sawit yang menjual sahamnya. Ada bedanya sekarang? Ahyar ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, jadi kalau yang asing langsung itu tadi langsung beli blok gitu. Beli tanahnya, beli bangunannya, beli mesinnya langsung di tempat itu. Kalau investasi portofolio enggak. Datang ke bursa cari apakah ada perusahaan yang jual beli ini dan seterusnya. Ini kira-kira begitu. Kalau investasi modal lainnya itu relatif kecil ya, tapi ya kita masukkan saja.
yang mempengaruhi neraca modal apa? Kira-kira pertama? Apa? Ya, kira-kira apa ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal? Jual beli aset, Pak. Inflasi. Nilai tukar. Sebut yang 4 tadi dulu. Jadi kalau ditanya apa yang mempengaruhi inflasi, pendapatan, kurs, restriksi. Nah, sekarang apakah ada restriksi pemerintah? Bagaimana menjelaskan restriksi pemerintah di dalam neraca modal? Kasih contoh saya. Ayo. Bagaimana pemerintah melarang menjual atau membeli sesuatu dalam hubungannya dengan modal? Ada yang tahu? Dilarang ini Pak mungkin membeli sahamnya segala macam atau dilarang untuk membuka usaha di suatu negara gitu Pak. Ya, contohnya di mana? Yang dekat-dekat aja. Apa? Nggak tahu? Mana tadi anak perumahan? Alia orang Jogja. Pak. Oh Jogja. Iya. Ya, nah Jogja kan nggak boleh. Saya di Indonesia itu orang boleh beli tanah dan bangunan selama dia warga negara. Di Jogja nggak boleh. Misalkan orang Cina boleh nggak di Indonesia beli apa? Di Indonesia itu di Bandung ya maksud saya. Bandung kan Indonesia. Di Bandung itu boleh nggak orang Arab, orang Cina, orang Pakistan membeli tanah di Bandung? Boleh, selama dia warga negara Indonesia. Tapi di Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat itu nggak boleh. Betul nggak Alia? Nggak tahu Pak. Nah, kamu mah. Putus. Di Kesultanan Yogyakarta itu tidak boleh sembarangan orang membeli tanah, betul nggak? Bener. Siapa yang nggak boleh beli tanah? Orang asing. Tapi itu dulu nggak sih Pak? Tapi sekarang tuh kayaknya udah nggak seketat dulu pembelian tanahnya kayak di gunung gitu. Sama kalau ketahuannya. Iya. Sultan saya punya sultan. Namanya Sultan Jogja. Sultan Hamengkubuwono itu mengikuti aturan yang sudah ditulis bertahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tidak salah itu sejak Sultan Hamengkubuwono IX. Sekarang kan 10 ya? Iya. Kalian tahu nggak nomornya? Iya. 10 iya. Jangan-jangan nggak tahu namanya. Ayo, Sultan Hamengkubuwono X siapa namanya? Nggak tahu namanya. KW. Sultan itu melarang Cina membeli tanah. Jadi dulu ada peristiwa ketika masih ada Belanda, Sultan menganggap orang pemerintahan kita menusuk NKRI. Oleh karena itu kemudian dibalas dengan cara tidak boleh lagi orang Cina membeli tanah di Yogyakarta. Sampai sekarang. Itu artinya orang tidak bisa membeli sesuatu atau menjual sesuatu karena dilarang pemerintah dari sisi modal. Modal kan, ini kan aset kan? Iya. Di mana lagi ada yang nggak boleh? Malaysia. Di Malaysia itu orang asing, kalau dia bukan Melayu, nggak boleh. Jadi tanah di perusahaan di Melayu itu hanya untuk orang Melayu. Jadi kalau saya datang, orang Indonesia datang ke situ, susah tuh diriin perusahaan di Malaysia itu. Dulu namanya Undang-Undang Bumi Putra. Nah, Undang-Undang Bumi Putra itu dulu zamannya Dr. Mahathir Mohamad, kuat sekali itu dulu. Kalau sekarang mungkin agak lebih lemah. Kalau Anda datang ke Mekah, itu Anda akan kesulitan lihat orang Cina punya, kan orang Cina itu di mana-mana punya bangunan ya, punya toko. Di Mekah nggak ada. Kenapa? Dilarang. Ada undang-undangnya. Jadi ada undang-undang yang menyatakan orang boleh membeli atau tidak boleh membeli. Di Indonesia dulu ada. Dulu Belanda itu nggak boleh beli. Bahkan dulu tanah-tanah punya Belanda itu diambil alih sama pemerintah, dijadikan milik negara, namanya nasionalisasi. Nah, kalau pemerintah sekarang sebaliknya diprivatisasi, segala dijual itu ke swasta itu. Nah, tapi itu mau kita gambarkan bahwa restrik itu ada terjadi. Jadi restrik itu dalam arti pemerintah menghalang-halangi
sesuatu untuk diperjualbelikan dalam hal ini dan restriksi untuk modal. Berikutnya, saya perasaan lapar ini. Kenapa ya? Nggak ada makanan. Ami harusnya ngirim makanan ke sini nih, kue ke apa? Jadi lapar. Oke, ini akhir tuh sebetulnya lagi di mana sih, di kafe itu? Enggak, Pak. Oh, ini ada makanan. Lagi di kafe berdua sama Reja itu. Saya manggilnya nama belakangnya biar keren kayak orang bule. Di kos, Pak. Di kos. Oh, dikasih ini tempelan belakangnya kayak saya gini. Enggak, Pak. Itu memang digambar di chat. Tapi ini di kamar kos yang bersama? Iya, Pak. Ini sebelah-sebelahan banget, Pak, sebenarnya. Wah, jangan. Masih banyak perempuan di luar sana yang cantik. Bukan itu, Pak. Bukan. Aduh. Sinta cantik, Tias cantik, Aulia cantik, Serpetun cantik, Ami cantik, Wahyu cantik. Masih banyak. Kan udah ada, Pak. Harusnya kalian tuh kalau lagi belajar tuh ada konsumsinya. Memang boleh makan, Pak? Boleh, sambil pegang piring gitu, santai aja. Tapi kalau sama dosen lain jangan, nanti takutnya dimarahin. Udah ya, komplit semua. Satu orang lagi. Siapa yang nggak ada? Siapa ya? Oh ya udah komplit. Oke. Baik. Berikutnya, ada Irsyad, benar kan? Belum masuk. Oke, berikutnya. Kita tadi bicara tentang arus dana itu, apakah hanya yang 4? Jadi apakah hanya 4 saja yang bisa menjadi faktor sesuatu itu terjadi, jual beli itu terjadi, pergeseran uang itu terjadi, arus kas itu terjadi, arus modal itu terjadi. Ada hal lain yang juga mempengaruhi. Pertama, batasan lingkungan. Batasan lingkungan itu artinya untuk negara-negara maju tertentu, mereka sangat memperhatikan mereka sangat memperhatikan peraturan tentang apakah perusahaan atau tempat Anda bekerja itu memperhatikan tentang AMDAL atau tidak gitu. Dan itu kadang-kadang menjadi pengganggu. Jadi untuk negara-negara tertentu mereka nggak mau tuh beli barang dari negara atau dari perusahaan yang bermasalah secara lingkungan. Berikutnya, ada juga beberapa negara maju juga sama, relatif mereka tidak mau berkomunikasi, membangun komunikasi dagang dengan negara-negara yang bermasalah dengan tenaga kerja anak. Artinya begini, betul bahwa tenaga kerja anak itu murah sekali. Jadi kalau misalkan Anda mempekerjakan anak kecil, tidak lulus SD gitu, kemudian daripada putus sekolah, mungkin Anda niatnya baik, Tias punya usaha gitu. Tias misalkan punya usaha kesetnya dari limbah industri tekstil dan garment. Terus Tias dengan perasaan cita-cita yang baik, rekrut tuh tetangga-tetangga yang nggak meneruskan sekolah, yang anak-anak SD itu, yang SMP yang nggak nerusin sekolah, Tias rekrut tuh kerja di Tias. Niatnya baik nggak, Tias? Niatnya baik. Baik. Tapi kalau misalnya ya nggak bisa kayak gitu, Pak. Bukan nggak bisa, tapi tidak boleh. Jadi undang-undang tenaga kerjaan kita itu melarang penggunaan anak di bawah umur sebagai pekerja. Mungkin niatnya baik, tetapi mereka itu belum waktunya bekerja. Mereka waktunya sekolah. Dan urusan negara bagaimana cara mereka sekolah. Negara harus menyediakan sekolah yang cukup
dengan biaya yang mereka punya. Mereka nggak punya biaya juga harus ada. Pokoknya urusan sekolah itu adalah kewajiban dari negara. Negara harus menyediakan pendidikan gratis sampai usia 17 tahun. Kenapa? Karena sebelum lewat 17 tahun, orang tidak boleh bekerja. Kalau tidak boleh bekerja, ya harus sekolah, itu saja. Maka kewajiban negara adalah menyediakan pendidikan sampai usia 17 tahun itu harus gratis. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah itu terjadi di negara lain? Sangat. Banyak negara itu menentang itu. Jadi selain persoalan apakah itu mengganggu lingkungan, yang kedua adalah apakah ada tenaga kerja anak di dalam industri itu atau di negara itu. Kadang-kadang gini, dulu pernah ada band besar-besaran, halangan besar-besaran terhadap industri tertentu dari Amerika Selatan. Karena di Amerika Selatan itu masyarakatnya miskinnya banyak. Jadi mereka kemudian memutuskan bekerja dan seterusnya. Tapi ternyata pekerjanya banyak pekerja anak. Mati langsung industrinya karena kemudian nggak bisa berdagang lagi. Dulu yang bermasalah di Indonesia itu Bandung. Di Bandung itu, Anda kalau datang kapan-kapan ke Cibaduyut, ada industri sepatu. Nah, industri sepatu itu banyak melibatkan anak kecil yang tugasnya ngelemnya, ngelem sepatunya atau nyopotin apa sesuatu. Ya pekerjaan-pekerjaan sederhana itu sama anak kecil. Nah, itu kemudian ternyata diketahui orang lain dari negara lain. Akhirnya industri Cibaduyut mati gara-gara orang nggak mau lagi beli sepatu dari situ. Jadi ternyata undang-undang ketenaga kerjaan itu tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di negara lain dan bisa membuat perdagangan itu tiba-tiba diputus di tengah jalan. Berikutnya ada persoalan menyuap. Menyuap itu kadang-kadang bukan persoalan yang jahat. Di beberapa negara menyuap itu budaya saja. Misalkan begini, Lutfi udah punya itu belum? Udah punya, kan nyebutnya nama belakang. Reja, punya KTP nggak? Sudah Pak. Punya. Di mana ngambil KTP? Buat KTP? Jogja Pak. Di Jogja. Bayar nggak? Enggak Pak. Tidak. Bayar nggak bayar? Iya Pak. Oke. Sebelum buat KTP kemana dulu? Pertama kemana dulu? Pertama saya langsung ke duku sih Pak. Di Pedukuhan. Nggak ke RT RW? Enggak Pak. Jadi langsung dapat surat dari Pedukuhan. Habis Pedukuhan langsung ke kelurahan, habis ke Keterangan dari RT RW? Nggak ada stempel dari RT RW? di ininya enggak Pak. Sekarang malah udah ganti Pak. Ininya langsung ke kelurahan, langsung ke kecamatan. Kecamatan. Ya. Oke. Nah, zaman dulu kalau mau membuat KTP itu caranya berjenjang. Surat pengantar dari RT ditandatangan oleh RW, dari RW kemudian dibawa ke kelurahan atau ke desa, dari desa kemudian dibawa surat keterangan itu ke kecamatan dan seterusnya. Nah, kita mah orang Indonesia, datang ke ketua RT, Pak, saya mau buat surat keterangan. Terus kita suka nanya kan, berapa administrasinya? Itu nyuap itu sebetulnya, biar cepat beres urusannya gitu. Kita di Indonesia menyebut katanya administrasi. Jadi di Indonesia kadang-kadang begini, Anda melegalisir nih, Lutfi legalisir ijazah ke universitas. Kan ada administrasinya enggak kan gitu ya? Itu nggak boleh itu sebetulnya, itu pelayanan publik. Nah, realitanya di beberapa negara yang disebut administrasi tadi itu hal yang lumrah. Di Indonesia disebutnya administrasi, di Cina itu disebutnya angpau, di Arab disebutnya hadiah. Isinya sama saja, mau hadiah, mau angpau, mau administrasi, artinya kita memberi uang pada pejabat publik agar urusan kita lebih mudah. Nah, di dalam perdagangan itu juga sering terjadi. Jadi, kadang-kadang kalau saya mau memproduksi sesuatu, kemudian saya ingin produksi saya diterima oleh perusahaan tertentu, saya suap tuh orangnya biar dia mau beli. Dan itu lumrah, banyak di banyak negara. Nah, masalahnya itu akan mengganggu arus perdagangan. Jadi, bisa jadi orang memutuskan untuk menjual atau membeli pada orang itu bukan semata-mata karena kualitas dan kuantitasnya bagus, tapi karena ada suapan. Kadang-kadang itu ada perasaan nggak enak gitu. Jadi
Menyuap itu sebetulnya tidak kewajiban, tapi ada perasaan kemudian membuat kita jadi nggak enak. Misalkan nih, Tias Ayu tuh tahu rumah saya di Bandung. Saya lupa. Tias, kamu rumahnya di mana? Klaten, Pak. Di Klaten, Pak. Oh benar, Klaten. Oke. Nah, rumahnya di Klaten. Saya kan punya rumah tuh di Klaten. Klaten itu Prambanan kan? Ya. Iya, Benar Pak. nggak? Nah, Tapi Prambanan tuh paling ujung. ya, Kecamatan Prambanan. Nah, di Klaten itu misalkan Tias tahu tuh saya punya rumah di Klaten di Prambanan. Terus pas pulang kuliah Tias datang ke rumah saya. Pak, ini ada nasi goreng buatan ibu, yang ngegoreng ibunya. Niatnya baik ngasih nasi goreng ke saya karena tahu saya tinggal di Jogja sendirian. Terus saya makan, enak. Sesudah itu berapa bulan kemudian UAS. Nilai Tias itu sebetulnya nasi gorengnya enak gitu. Nggak enak kayaknya kalau saya nggak ngasih nilai A. Dikasihlah nilai A. Jadi kadang-kadang kualitas apa yang dijual, yang Tias jual itu apa sih sebetulnya? Ilmunya kan. Jadi ilmunya diserahkan ke saya, kemudian saya nilai apakah layak dikasih nilai berapa. Tapi saya sebagai manusia orang timur biasa, kalau dikasih sesuatu nggak nyaman kalau saya nggak ngebales gitu. Dan apa balasan yang biasanya saya kasih? Kasih nilai gitu. Yang bagus A gitu. Nggak percaya? Coba aja kasih, jangan ke saya. Kalau saya sih nggak harus ngasihnya harus ngasih yang gede-gede. Nah, baru mau ngirim. Realitanya itu lumrah sekali. Coba aja Alia pikir ya, ada orang, misalkan Alia ibu guru di sekolah. Setiap kali pembagian rapot, kan orang tua tuh suka datang tuh. Nah, orang tua tertentu kan kita tahu tuh orang tua ini suka ngasih ini, orang tua ini suka ngasih ini. Gak enak bener. Kalau kita nggak ngasih nilai bagus itu ke anaknya itu. Itu yang disebut sebagai penyuapan itu. Penyuapan itu mengganggu karena akan mengganggu arus yang seharusnya terjadi. Jadi harusnya arus perdagangan itu harusnya begini, tapi nggak terjadi gitu. Contohnya pada kasus sapi tadi, kita tahu persis kalau kita impor sapi itu, maka industri peternakan sapi kita itu mati. Mas itu ada impor. Kenapa? Karena orang di Kementerian Perdagangannya disuap. Disuapnya gede gitu. Masih ingat skandal itu? Itu skandal besar itu. Skandal yang melibatkan partai besar di Indonesia. Skandal sapi disebutnya. Jadi skandal sapi itu orang disuap agar mau menerima impor daging sapi dalam jumlah banyak dari Australia dan dari India. Dan asalnya kan kita tahu itu nggak boleh, tapi jadi boleh, itu jadi ada, ya gara-gara disuap tadi. Nah, kadang-kadang jadi atau tidak jadi kita membeli sesuatu bukan gara-gara lingkungan, bukan pekerjaan, bukan gara-gara juga suapan, tapi gara-gara memang barang itu penting. Contohnya premium. Premium itu harga pasar internasional itu sebetulnya 10.000. Tapi di Indonesia kan dijual 7.000. Tetap dibeli nggak? Dibeli. Terus masyarakat bayar berapa? 7.000. Terus siapa yang bayar 3.000 sisanya? Pemerintah. Kira-kira begitu. Jadi kita, pemerintah akan tetap membeli barang itu walaupun mahal karena rakyat butuh. Bukan gara-gara disuap oleh pembelinya. Bukan gara-gara misalkan perusahaan Arab Saudi jual minyak ke kita, kemudian dia nyogok biar kita mau jual. Bukan. Tapi karena kita tahu memang itu butuh. Paham sampai situ? Oke ya. Subsidi itu dilakukan ketika kita butuh dan tidak ada alternatif lain. Listrik kita, contohnya ini listrik, itu kan harusnya bayar mahal gitu. Di sekitar, kalau nggak salah di bawah 900, 450 lah. Kalau rumah saya nggak bisa karena di atas 2.000. Nah, mereka yang di bawah 450 itu sekarang bahkan sampai bulan Desember itu gratis listriknya. Siapa yang bayar? Nah, yang 450 itu kan sekarang gratis sampai bulan Desember. Siapa yang bayar? Negara. Kenapa? Karena butuh. Jadi bukan gara-gara kualitasnya bagus, bukan gara-gara disogok, bukan gara-gara itu, tapi gara-gara butuh. Nah, yang terakhir, arus perdagangan bisa juga terjadi gara-gara ada potongan pajak. Potongan pajak itu begini misalkan.
Kita ingin, saya sekarang nih jadi Menteri Perdagangan, saya ingin agar sapi-sapi dari luar negeri itu nggak masuk ke negara kita karena mengganggu industri peternakan kita. Tapi orang masih tetap pengen jual gitu. Kan kita tidak bisa melarang orang jualan di kita. Nah, caranya saya naikin tuh pajaknya. Kamu boleh jual sapi di Indonesia tapi pajaknya 15%. Normal kan pajak 10. Nah, khusus peternak kita yang harusnya kena pajak 10%, saya turunin nih pajaknya 5%. Agar harga sapi kita menguat dan harga sapi dari luar melemah. Ujungnya ketemu di tengah-tengah di harga yang kita harapkan. Paham nggak? Tias paham? Nih paham nih? Halo? Nih? Oke, jadi potongan pajak bisa mengakibatkan arus perdagangan itu berubah. Jadi ketika pajak turun, tentu orang akan berlomba-lomba untuk menjual sesuatu. Ketika pajak naik, orang berlomba-lomba untuk menahan menjual di negara tersebut. Kira-kira begitu ya. Kita teruskan. Faktor arus perdagangan internasional, apa? Sebut aja yang tadi, yang 4. Jadi, arus perdagangan bisa terjadi atau tidak terjadi gara-gara yang 4 tadi. Sebutin aja yang tadi lagi. Dengan tambahan yang ini. Oh, bisa tidak terjadi gara-gara pengaruh A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi pengaruh utama tetap yang 4 ini. Apakah kita punya uangnya? Apakah harganya terlalu tinggi? Apakah harganya dipengaruhi oleh perbedaan mata uang? Apakah pemerintah memberi batasan? Nah, jadi 4 ini harus hafal betul. Kemudian begini sekarang. Kalau Anda tiba-tiba ditunjuk jadi Menteri Keuangan, kemudian ada defisit neraca perdagangan, apa yang harus dilakukan? Ayo, kasih contoh. Irsyad, kasih contoh, Sad. Kalau Anda jadi Menteri Perdagangan, jadi Menteri Keuangan, terus kemudian ada defisit pada neraca kita, apa yang harus dilakukan? Meningkatkan ekspor. Memperbaiki mungkin, Pak. Memperbaiki defisit. Iya. Memperbaiki defisit. Biarkan terus-menerus, devisa kita itu akan hilang, pergi keluar sana. Kita akan punya negara yang tidak punya cadangan devisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki defisit itu? Ya, ada yang bisa jawab? Meningkatkan ekspor, Pak. Siapa? Meningkatkan? Ekspor. Gimana caranya meningkatkan ekspor? Semua orang tahu defisit itu caranya naikkan ekspor, turunkan impor. Tapi bagaimana caranya? Meningkatkan produksi mungkin. Kalau produksi banyak, apa yakin orang mau beli? Ngerti nggak? Jadi kalau membuat solusi, gitu, gimana? Menurunkan pajak ekspor gitu, Pak. Oke, salah satunya adalah menurunkan pajak ekspor. Tapi ini akan berakibat orang melakukan hal yang sama terhadap barangnya. Jadi misalkan Indonesia memutuskan akan menurunkan ekspor barang-barang ke Malaysia. Jadi kalau ada ekspor, pajaknya diturunkan kalau ke Malaysia. Malaysia ternyata memproduksi barang yang sama. Maka dia akan melakukan tindakan perlawanan. Kira-kira perlawanan Malaysia gimana? Kira-kira gimana perlawanan Malaysia? Menaikkan pajak impor. Iya, dia akan menaikkan pajak impornya dan menurunkan pajak ekspornya dia. Jadi kalau misalkan semata-mata apa yang kita lakukan itu hanya dengan cara seperti yang barusan, itu akan berefek pada tindakan perlawanan. Itulah yang sering kita sebut sebagai perang dagang. Jadi sekarang kan sedang ada perang dagang antara Amerika dan China. Yang dilakukan itu sebetulnya mereka itu mempermainkan pajak agar kemudian melindungi barang milik negaranya dan membiarkan barang dari luar negeri masuk tapi nggak ada yang beli. Nah, dalam banyak riset itu terlihat bahwa mempermainkan pajak untuk tujuan melindungi barang produksi dalam negeri itu ternyata tidak begitu signifikan pengaruhnya, bahkan lebih banyak negatifnya. Artinya, kita melindungi, kan pajak itu kan nggak mungkin seluruhnya. Pajak itu kan sektoral. Jadi kita misalkan menurunkan pajak sapi lokal, menaikkan
pajak sapi luar. Efeknya misalkan negara yang sana balesnya kemana-mana gitu. Pokoknya semua barang masuk ke saya naikin pajaknya gitu. Itu lebih berbahaya. Artinya solusi ketika mempermainkan pajak itu harus sangat hati-hati. Karena akan menimbulkan tindakan balasan dari negara lain. Ada banyak cara agar impor kita menurun, ekspor kita naik. Salah satunya misalkan dengan cara meningkatkan nasionalisme. Kalau nasionalisme negara itu tercipta, orang bangga menggunakan karya produksi negaranya sendiri, itu nggak ada urusannya dengan harga, nggak ada urusannya dengan apa, orang beli. Ya. Kita itu kan melihat atau memandang brand luar negeri itu ketinggian gitu. Jadi bangga kalau pakai produk luar negeri gitu, dan malu kalau pakai produk dalam negeri. Bisa banyak contohnya. Anda sekarang lihat nggak itu harga sepeda-sepeda itu? Tahu harganya? Bikin sedih kan lihat itu harga sepeda itu. Orang sepeda buatan Surabaya aja banyak kok. Yang Bandung itu kan ada orang Bandung tuh. Orang Bandung jual. Harganya berapa paling mahal? Paling tinggi 1 jutaan, 1,5 juta. Tapi lihat motor sepeda-sepeda itu. Itu banyak tuh yang dijual dengan harga nggak kira-kira itu. Berapa puluh juta. Nah, jadi banyak cara yang bisa negara buat untuk melindungi barang di dalam negeri. Tetapi masalahnya kemudian tinggal apakah cara itu menimbulkan tindakan balasan atau tidak. Nah, caranya apakah persoalan meningkatkan nasionalisme tadi saja? Tidak, banyak cara lain. Dan Anda bisa mengecek cara-cara itu di banyak koran, majalah atau apa saja. Yang harus jelas diperbaiki di dalam proses penjualan adalah terutama meningkatkan kualitas. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk mencintai barang produk dalam negeri jika barangnya memang tidak berkualitas. Tetapi seharusnya untuk mencintai produk dalam negeri itu dilakukan pada level yang paling tinggi, presiden. Anda bayangkan begini, bagaimana mungkin saya, orang Indonesia, bangga memakai sepatu Cibaduyut kalau presiden saya pakai sepatu sneaker misalkan. Saya kan pengen kelihatan kayak presiden. Ya saya beli juga sneaker juga. Terus nanti siapa yang beli sepatu buatan Cibaduyut? Paham nggak maksud saya? Oke. Jadi perilaku pemimpin itu harusnya menggambarkan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Jadi kalau Anda misalkan ingin terlihat seperti orang yang sederhana, boleh nggak pakai baju putih gitu? Pakai baju putih, celana hitam, kayak orang lagi training gitu kan? Lagi magang gitu. Pegawai magang kan bajunya gitu. Apa kalau lagi magang di rumah makan Padang misalkan, baju putih, bawahnya hitam, dikeluarin bajunya. Nggak akan bisa disebut sederhana kalau sepatunya harganya jutaan gitu. Yang bener aja. Jadi yang harus dipikir sekarang adalah bagaimana caranya mencintai produk dalam negeri dan bagaimana caranya minimal pemerintah dan orang-orang pemerintahan juga menggunakan itu. Nah, kalau misalkan Anda sudah paham maksud saya, maka yang Anda harus pertimbangkan tadi itu, lihat dampaknya. Karena tidak serta-merta itu terjadi. Itu. Lakukan sesuatu, ingat ya, Anda berada pada jenjang sarjana yang tidak boleh melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu semata-mata urusan pribadi. Anda melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dasar utama pertimbangannya adalah apakah itu mengakibatkan kerugian pada orang lain atau tidak. Nah, kalau misalkan Anda sudah mampu melakukan itu, maka Anda sejatinya sudah menjadi manusia normal yang saya katakan tadi. Jadi menjadi manusia itu yang paling baik adalah menjadi manusia yang normal. Normal itu menjadi orang yang punya perasaan. Nah, kalau yang nggak punya perasaan itu nggak peduli orang ini, nggak peduli orang itu, yang penting urusan saya selesai. Nah, itu yang harus kita hindari sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya. Saya sangat berharap Anda tidak saja sekedar lulus dari mata kuliah saya, manajemen keuangan internasional, tapi paham bagaimana caranya
mengelola keuangan internasional, baik itu dalam posisi ketika Anda bekerja di perusahaan multinasional atau berwira swasta yang kemudian Anda berproduksi, menjual dan seterusnya produk-produk Anda ke luar negeri, tetapi juga Anda bisa menjadi pemimpin di negara kita yang mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak. Begitu Alia ya, jangan kayak tadi Alia, jangan cuma ngelihat murah-murahnya aja. Pertimbangkan kepentingan rakyat banyak. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini menimbulkan manfaat, menjadikan keberkahan ilmu buat Anda semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di dalam pandangan Anda. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa ya, kalau nanti saya cek lagi. Ya, Terima Pak. kasih. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Semoga